Di dunia yang bising, mereka yang paling tenang justru yang paling tajam. Stoikisme bukan tentang diam pasrah, tapi tentang menguasai diri di saat dunia mencoba menguasaimu. Marcus Aurelius berkata, "Jangan terganggu oleh hal-hal luar, sebab gangguan itu datang dari dalam." Jika kamu pernah merasa lelah karena pikiran yang terus berputar, atau cemas akan hal-hal yang belum terjadi, maka video ini untukmu. Di sini, kita tidak hanya membahas apa itu kecemasan, tapi bagaimana para filsuf Stoik menghadapi badai batin dengan ketenangan yang menggetarkan. Tonton sampai akhir, karena di menit-menit terakhir, kamu akan menemukan satu latihan sederhana yang bisa mengubah caramu memandang rasa cemas selamanya. Tarik napas dalam-dalam, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Poin 1. Kekuatan dari diam. Dalam diam, seseorang belajar mendengarkan. Dalam diam, seseorang tidak kehilangan dirinya. Stoik tidak bicara banyak, tapi pikirannya tajam, reaksinya terlatih, sikapnya berisi. Poin 2. Tajam dalam pikiran, tenang dalam tindakan. Ketenangan bukan kelemahan, tapi hasil dari pikiran yang disiplin. Stoik tidak menahan emosi, tapi mengarahkan energi emosinya ke tindakan yang bijak. Latihan Stoik harian. Premeditatio malorum. Contohnya seperti premeditatio malorum, arti harfiahnya membayangkan hal buruk sebelumnya, adalah latihan mental Stoik untuk membayangkan skenario terburuk sebelum hal itu terjadi, bukan untuk menjadi pesimis, tapi supaya kita siap secara emosional dan tidak kaget. Contoh premeditatio malorum dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebelum presentasi di kantor, kamu bayangkan, apa jadinya kalau laptopmu error? Kalau audiens terlihat tidak tertarik? Kalau kamu grogi dan salah ucap? Hasilnya, kamu jadi lebih siap mental, membawa file cadangan, dan menenangkan diri sebelum mulai. Jadi saat beneran terjadi, kamu nggak panik. 2. Sebelum bertemu dengan pasangan yang sedang emosi, kamu membayangkan, apa jadinya kalau dia marah atau menyalahkanmu? Kalau pembicaraan berubah jadi debat, hasilnya, kamu sudah melatih respon tenang, siap mendengarkan tanpa defensif. Nggak kaget, fokus pada solusi, bukan drama. Ketiga, dalam investasi atau trading, kamu bayangkan, bagaimana kalau harga jatuh 20%? Kalau pasar panik dan kamu kehilangan sebagian modal, hasilnya, kamu tidak terbawa emosi saat pasar turun, karena kamu sudah siap mental dan punya strategi antisipasi. Kata kuncinya, bayangkan kemungkinan buruk dengan tenang. Siapkan respon bijak, dan jalani hidup dengan kendali, bukan ketakutan. Lanjut, negative visualization. Contoh, negative visualization, visualisasi negatif, adalah praktik Stoik yang mirip dengan premeditatio malorum, tapi lebih fokus pada menghargai apa yang kita miliki saat ini, dengan membayangkan kehilangan hal-hal itu. Bukan untuk bikin sedih, tapi untuk menumbuhkan rasa syukur yang dalam dan ketenangan batin. Negative visualization dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sebelum tidur, menghargai orang tercinta. Bayangkan sejenak, bagaimana rasanya jika orang yang kamu sayangi tidak lagi ada besok. Bayangkan, kamu tidak bisa lagi mendengar suara mereka. Lalu buka mata dan rasakan betapa berharganya mereka hari ini. Hasilnya, kamu akan lebih hadir saat bersama mereka, lebih mudah memaafkan, dan lebih menghargai momen kecil. 2. Saat minum kopi pagi, bayangkan kamu kehilangan kemampuan merasakan rasa. Bayangkan pagi ini adalah kopi terakhirmu. Hasilnya, rasa syukur dan ketenangan muncul dari hal yang sangat sederhana. 3. Tentang kebebasan dan waktu.
Bayangkan kamu tidak bisa lagi memilih aktivitasmu karena jatuh sakit atau terjebak dalam rutinitas. Hari ini, kamu bebas memilih, mau berkarya, bersantai, belajar. Hasilnya, kamu akan menggunakan waktumu dengan lebih bijak dan sadar. 4. Tentang diri sendiri. Bayangkan kamu tidak bisa lagi berjalan, menulis, atau berbicara seperti biasa. Hari ini kamu masih bisa melakukan semuanya. Hasilnya, muncul rasa terima kasih atas tubuh dan hidupmu saat ini, meskipun tidak sempurna. Tujuan akhir bukan membuatmu takut kehilangan, tapi agar kamu tidak kehilangan makna saat masih memilikinya. Dalam stoikisme, journaling adalah latihan harian untuk mengobservasi pikiran, mengasah kesadaran diri, dan memperbaiki respons emosional. Para filsuf seperti Marcus Aurelius bahkan menulis jurnal tiap hari, yang kini dikenal sebagai meditations, contoh journaling stoik dalam kehidupan sehari-hari. Kamu bisa bagi jadi 2 waktu utama. Pagi hari, siap mental. Tujuan, mempersiapkan pikiran sebelum menghadapi hari. Contoh tulisan pagi. Hari ini, aku mungkin akan bertemu orang yang menyebalkan, tidak sabar, atau menghakimi. Tapi itu bukan urusanku. Yang bisa aku kendalikan hanyalah pikiranku, responsku, dan tindakanku. Aku memilih untuk bersikap tenang, sabar, dan sadar penuh. Prompt pagi. Apa yang bisa aku kendalikan hari ini? Hal apa yang mungkin menguji kesabaranku? Karakter apa yang ingin aku latih? Tenang, sabar, tegas, dan sebagainya. Malam hari, refleksi diri. Tujuan, evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman hari ini. Contoh tulisan malam. Hari ini aku kehilangan kesabaran saat Zoom call. Aku bereaksi terlalu cepat, dan itu tidak perlu. Aku akan mencoba lebih diam dulu sebelum merespons besok. Tapi aku juga berhasil tidak menanggapi komentar sinis di grup. Itu kemajuan kecil, dan aku syukuri. Prompt malam. Apa hal yang aku tangani dengan baik hari ini? Kapan aku kehilangan kendali atas pikiranku? Apa pelajaran kecil yang bisa aku bawa ke besok? Tips singkat. Tulis tangan. Lebih dalam secara emosional. Tidak perlu panjang. 3-5 kalimat cukup. Jujur dan sederhana. Tidak untuk dipamerkan, untuk dirimu sendiri. Tambahkan kutipan stoik jika ingin lebih dalam. Mengingat kefanaan. Memento mori. Contoh, memento mori artinya, ingatlah kamu akan mati. Bukan untuk membuat kita takut, tapi untuk menghargai waktu, hadir dalam hidup, dan membuang hal-hal sia-sia. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari satu, saat menunda hal penting, kamu ingin menulis, berkarya, atau meminta maaf, tapi menunda. Kalau besok aku tidak bangun, apakah aku akan menyesal tidak melakukannya hari ini? Maka kamu mulai sekarang, bukan nanti. Kedua, saat bertengkar dengan orang tercinta, kamu sedang adu argumen dengan pasangan atau keluarga karena hal sepele. Jika ini percakapan terakhir kami, apakah aku ingin kata terakhirku adalah kemarahan? Maka kamu pilih berdamai lebih dulu daripada merasa paling benar. Ketiga, saat scroll media sosial berjam-jam, kamu tenggelam dalam distraksi, membuang waktu yang seharusnya bisa kamu isi dengan hal bermakna. Waktu adalah hidupku yang terus berkurang. Apakah aku ingin menghabiskannya seperti ini? Maka kamu berhenti dan mulai membaca, menulis, merenung, atau sekadar hadir dalam diam. Keempat, saat menyaksikan hal indah, kamu melihat matahari terbit, pelukan hangat dari orang tua, suara anak kecil tertawa. Ini bisa jadi terakhir kalinya aku melihat atau merasakannya. Maka kamu benar-benar hadir
tidak lewatkan detilnya. 5. Latihan tulisan harian. Jika hari ini adalah hari terakhirku, apakah aku hidup dengan sepenuhnya? Apa yang ingin aku katakan? Siapa yang ingin aku peluk? Apa yang bisa aku lepaskan? Bukan untuk takut mati, tapi agar kita tidak mati sebelum benar-benar hidup. Epiktetus berkata, hanya karena kamu bisa bereaksi, bukan berarti kamu harus. Poin 3. Dunia boleh ribut, kamu tidak. Kita hidup di zaman percepatan, komentar, dan distraksi. Tapi justru yang paling lambat, paling sadar, yang bertahan. Seneca berkata, diam adalah kekuatan yang orang bising tidak akan mengerti. Poin 4. Tindakan tanpa reaksi. Berlebihan stoik bukan berarti tidak bertindak, tapi bertindak tanpa panik, bertindak tanpa harus membuktikan apa-apa, karena kedamaian adalah bukti itu sendiri. Ketika kamu memilih diam, kamu memilih untuk tidak dikuasai. Ketika kamu memilih tajam, kamu memilih untuk bertindak dengan sadar. Dunia akan tetap ribut, tapi kamu bisa tetap tenang. Dan itu adalah kekuatan. Marcus Aurelius berkata, kebahagiaanmu tergantung pada kualitas pikiranmu. Kalau video ini menggetarkan hatimu, tinggalkan komentar. Aku memilih tenang, bukan diam. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke temanmu yang sedang berjuang mencari ketenangan. Terima kasih.